Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan sarana dan prasarana perpustakaan. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Aniko sebagai moderator. Selanjutnya ada Mbak Farihatun Munawaroh, ada Mbak Idayatun Fitriani, ada Mas Catur Aji Laksono, dan ada Mbak Ainun Wafik sebagai pemateri. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada diskusi kali ini? Ada 3 cakupan pokok pembahasan yang akan kita diskusikan kali ini. Yang pertama yaitu tata ruang perpustakaan sekolah, yang kedua tata ruang kerja petugas, yang ketiga tata meja dan kursi belajar. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada para pemateri untuk menjelaskan masing-masing dari pokok bahasan tersebut. Nah, untuk tata ruang perpustakaan sekolah, Kokasih mengemukakan bahwa perpustakaan pada umumnya memiliki 4 macam ruangan. Di antaranya, ruang koleksi buku atau rak-rak buku, ruang baca, ruang pengolahan bahan pustaka dan ruang staf, ruang sirkulasi. Merencanakan tata ruang harus didasari dengan hubungan antar ruang yang dipandang dari segi efisiensi, alur kerja, mutu layanan, keamanan, dan pengawasan. Baik, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya tentang ruang-ruang apa saja yang ada di perpustakaan. Nah, ruang-ruangan tersebut ini bisa menjadikan secara optimal ketika memenuhi beberapa aspek tersebut. Ketika kita membuatnya, kita memperhatikan aspek-aspek ini. Aspek yang pertama adalah aspek fungsional, yaitu ketika penataan ruangnya itu bisa mendukung kinerja perpustakaan secara keseluruhan, baik itu untuk peserta petugasnya atau orang yang ingin memakainya. Nah, penataan yang fungsional ini juga dapat tercipta jika ruangan itu memiliki hubungan yang fungsional dengan bahan pustakanya, peralatan, dan penggeraknya, juga pemakai perpustakaan dapat mengalir dengan lancar. Yang kedua, aspek yang perlu diperhatikan juga adalah aspek psikologi penggunanya, yang mana ini bertujuan agar pengguna itu merasa nyaman, leluasa bergerak di dalam situ. Makanya kondisi ini dapat diciptakan melalui penataan ruang yang harmonis dan serasi. Aspek yang ketiga adalah aspek estetika, yaitu keindahan penataan ruangan perpustakaannya juga salah satu bisa untuk menambah mood bagi orang yang menggunakannya. Jika perpustakaan itu kan, kalau perpustakaannya bersih dan penataannya kan serasi, maka kan pemakai juga merasa nyaman berlama-lama di situ. Yang keempat adalah aspek keamanan bahan pustaka. Aspek ini ada 2, yang secara alamiah, keamanan secara alamiah, dan faktor manusia. Nah, itu juga harus diperhatikan untuk keamanan bahan pustakanya. Selanjutnya ada tata ruang kerja petugas. Tujuan dari petugas perpustakaan memiliki ruangan tersendiri, yaitu petugas tersebut dapat dengan leluasa tanpa terganggu oleh murid-murid yang sedang mengunjungi perpustakaan, dan sebaliknya murid-murid dapat belajar dengan tenang tanpa terganggu oleh petugas-petugas yang mengerjakan tugasnya. Adapun ruangan tersebut ada 4, yaitu 1. Ruangan kepala perpustakaan, yang kedua ruangan petugas tata usaha, yang ketiga ada ruangan petugas pelayanan teknis, yang keempat ada ruangan petugas pelayanan pembaca. Kemudian ada tata meja dan kursi belajar, yaitu agar murid-murid dapat belajar dengan nyaman, aman, dan tenang. Meja dan kursi belajar harus ditata dengan sebaik-baiknya.
Penataan meja dan kursi belajar yang baik diintegrasikan dengan tempat atau rak-rak buku. Tata letak meja dan kursi di dalam ruang kelas itu mempengaruhi kegiatan belajar. Agar siswa tidak bosan, tugas guru adalah mengatur posisi tempat duduk siswa dengan kreatif. Dengan penataan meja dan kursi belajar yang baik, maka diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar, baik bagi murid-murid, guru, dan pengunjung lainnya. Dengan manfaat ini, maka dapat meminimalisir terjadinya rasa bosan, baik terhadap murid, guru, maupun pengunjung tersebut. Selanjutnya, untuk mempermudah murid-murid, guru-guru, dan pengunjung lainnya dalam mencari bahan-bahan pustaka yang diinginkan. Itu artinya murid-murid, guru, maupun pengunjung tidak akan menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, petugas perpustakaan sekolah mudah memproses bahan-bahan pustaka, memberikan pelayanan, dan melakukan pengawasan yang baik. Selanjutnya, dengan penataan meja dan kursi yang baik, maka bahan-bahan pustaka akan aman dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Yang kelima, memudahkan petugas perpustakaan sekolah dalam melakukan perawatan terhadap semua perlengkapan perpustakaan yang ada di sekolah. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.